wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi aini saghira wa fi a'yuni nasi kabira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Fa iza tawakkal 'alallah fa iza anta fatawakkal 'alallah. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anis nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Tu'ti man haramak wa tasil man fasalat wa ta'fu aman zolamat fa iza fa'alta tadkhul jannah. Pertama, Al-Quran surah Ali Imran, surat ketiga ayat 59. Yang kedua, Al-Quran juga surah Ali Imran ayat 134. Yang kedua, hadis Rasulullah riwayat Imam At-Tirmizi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh pagi ini, insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai hadis Rasulullah, mulai dari hadis hasan sampai hadis sahih atau mutawatir, Rasulullah banyak menjelaskan tentang fadilah keutamaan salat subuh ini. Di antaranya kata Rasulullah, setiap persendian tubuh manusia itu diminta untuk bersedekah. Bahkan kata Rasul, senyum kita kepada saudara kita itu termasuk sedekah. Kita bantu saudara kita untuk menaiki tunggangannya. Kalau sekarang tentu untuk menaiki kendaraannya. Kita bantu saudara kita menaikkan barang bawaannya kepada tunggangannya, maka itu sedekah. Maka termasuk kata Rasulullah
kita berjalan dari rumah kita masing-masing menuju tempat ibadah atau solat fardu seperti solat subuh ini, itu juga termasuk sedekah. Tetapi kebanyakan kita tidak memahami. Mungkin dia paham tapi tidak mengamalkan. Bahkan Rasulullah itu dalam hadis lain dikatakannya, kalau seandainya manusia itu tahu bagaimana kebaikan-kebaikan atau fadilah-fadilah solat subuh berjamaah, solat isya berjamaah, maka dia akan datang ke tempat-tempat jemaah itu walaupun merangkak. Tak mampu berjalan, merangkaknya akan datang juga kalau nyo tahu kecik Nabi. Tapi mungkin banyak doh orang yang tak tahu tentang hadis itu, tapi dengan berbagai alasan dia cari-cari untuk tidak hadir berjemaah di masjid, terutama di subuh dan isya. Pak bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, insya-Allah. Pada hari ini kita sudah 1 minggu pas berada di bulan Syawal. Kita lebaran hari Kamis yang lalu, sekarang juga sudah hari Kamis. Berarti sudah masuk hari yang ke-8. InsyaAllah bulan Syawal. Tentu sudah 8 hari pula ibu bapa kita meninggalkan bulan Ramadan. Kalau usia kita masih dipanjangkan, masih ada sisa-sisa umur kita di sisi Allah, kita insya Allah akan bertemu dengan Ramadan di tahun depan lagi. Maka di bulan Syawal ini Bapak Ibu, sebelum corona ini terjadi atau virus ini mewabah, wabah virus ini merajalela di muka bumi ini, terutama kita di Indonesia, itu setiap bulan Syawal selesai Idul Fitri itu ada sebuah kebiasaan umat Islam di Indonesia, tapi di negara lain tidak ada. Kalau seperti negara tetangga kita, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan di Arab atau di Makkah itu sendiri, tidak ada orang melakukan itu. Tapi di Indonesia ada sebuah istilah setelah selesai Ramadan ini yang disebut dengan halal bihalal. Itu sebelum corona itu mulai dari tingkat jorong sampai tingkat negara. Itu ada biasanya. Kalau kita lihat sejarah, halal bihalal itu Pak Ibu, kalau kita tidak salah, tapi kalau salah tolong dikoreksi, itu dicetuskan pertama kali oleh almarhum Jenderal Besar Sudirman. Kenapa dilakukan oleh almarhum Jenderal Besar Sudirman? Karena menjelang Ramadan dia tidak sempat untuk bertemu, berkunjung ke rumah, ke tempat tinggal anggota TNI waktu itu atau tentara. Maka di saat setelah selesai lebaran dia kumpulkanlah anak buahnya di markas besar TNI itu. Apa isinya Bapak Ibu dikumpulkan oleh almarhum? Salah satu isinya adalah untuk memperkuat silaturahim. Apa isi dari silaturahim itu? Itu untuk saling meminta maaf dan memberi maaf. Maka kalau kita lihat
kalimat halal bihalal itu atau kalimat halal itu adalah bahasa Arab. Dalam berbagai buku Bapak Ibu kita baca ada 3 pengertian halal di situ atau isi halal bihalal itu. Pengertian hal pertama mengurai benang yang kusut. Itu arti pertama. Yang kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang putus. Itu arti halal atau halal bihalal itu. Saya ulang, mengurai benang yang kusut, mencairkan yang beku, dan menyambung yang terputus. Mungkin 1 tahun lamanya kita tidak menyambung, tidak bertegur sapa, tidak bertemu. Mungkin membeku atau kusut atau banyak persoalan di antara kita. Maka di bulan Syawal ini semuanya itu mencair. Yang beku jadi cair, yang putus jadi tersambung, dan yang kusut menjadi selesai. Maka kalau ada orang melakukan halal bihalal tapi tetap kusut, tetap terputus, tetap membeku hubungannya, maka itu tidak ada artinya. Jadi apa isinya? Halal bihalal itu adalah sering memberi maaf dan meminta maaf. Kalau contoh-contoh yang utama, tauladan yang utama tentang memberi maaf dan meminta maaf itu, tidak ada yang akan mengatasi Rasulullah. Tidak ada nangkan di atas Nabi sukuh meminta maaf dan sukuh magi maaf. Segadang aju kesalahan yang dilakukan oleh orang ke Rasulullah, tetap dia bukakan pintu maaf dan dia pun minta maaf. Salah satu berapa contoh kita kemukakan Bapak Ibu sifat Rasulullah tentang memberi maaf itu. Di saat Rasulullah telah diberi amanah oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul, sebagai nabi terakhir diutus oleh Allah. Awalnya Rasulullah itu menyampaikan Islam itu kan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Kenapa di Rasulullah itu sembunyi-sembunyi atau diam-diam menyampaikan Islam itu? Karena umat Islam waktu itu jumlahnya sangat kecil. Kalau dia terang-terangan menyampaikan Islam itu, maka tentu orang Quraisy atau Arab jahiliyah sangat membencihi dan akan membunuh atau mencelakai Nabi. Maka Rasulullah itu baru terang-terangan menyampaikan Islam itu setelah umat Islam terasa ramai, terasa kuat, kemudian ada turun perintah Allah kepada beliau. Baru dia terang-terangan menyampaikan Islam. Di semenjak Rasulullah secara terang-terangan menyampaikan Islam, musuh Rasulullah itu sangat banyak. Kiri kanan, muka ada depan dan belakang, atas dan bawah. Maka pada suatu waktu Rasulullah sudah terdesak oleh tekanan orang-orang jahiliyah itu, Quraisy itu. Pada suatu hari Rasulullah rencananya menyampaikan dakwah dan juga mencari perlindungan. Pergi dia ke Taif. Datang ke Taif itu tujuannya apa? Menyampaikan dakwah Islam dan mencari perlindungan. Tapi ternyata Bapak Ibu,
Bukan dakwanya disambut dengan baik oleh orang Taif, tidak. Bahkan sampai baru di permukaan daerah Taif itu, Rasulullah sudah dilempari dengan batu, dengan kotoran unta. Bahkan sempat batu itu mengenai pelipis Nabi, bahkan berdarah, menetes sampai ke jenggot Nabi. Nabi terdesak. Bersembunyi Nabi di sebuah bukit, munajat kepada Allah, minta kepada Allah untuk berlindung kepada Allah dari serangan yang itu. Waktu itu turun malaikat Jibril kepada Nabi. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan Rasulullah sudah seperti itu. Wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, izinkan saya minta kepada Allah. Silahkan engkau sampaikan kepada saya bukit mana yang paling besar, bukit mana yang paling tinggi. Kita timpahkan kepada orang-orang di lembah ini. Ditawarkan kepada Nabi karena sudah kasihan malaikat Jibril melihat Rasulullah terdesak sampai berdarah pelipis Nabi. Ditawarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Saya katakanlah bukit mana bisa kita nang ketuju untuk diimpun, ditumpahkan atau dilemparkan kepada orang-orang di sini di Taif ini. Kecek Nabi waktu itu ke Rasulullah. Kecek Nabi Rasulullah ke Jibril. Tidak usah. Tidak perlu dong. Biarlah orang kau bantu ikut kawak. Kecek Jibril. Engkau sudah disakiti. Engkau sudah dicelakai. Laba darah-darah bantu ikut. Kata Rasulullah, biar tidak apa-apa. Tidak apa-apa dong. Apapun yang kau inginkan, ambo ingin bagi maaf, biarlah suruh ini. Gak sakit bantu ikut, dimaafkan juga. Ambo diutus di Allah kamu ke bumi kau. Bukan untuk mencelakai umat. Bukan untuk menyengsarakan umat. Tapi ambo diutus untuk ke dunia ke apa? Sesuai dengan ayat Al-Quran itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk rahmat sekalian alam. Tidak untuk mencelakai orang. Ambo berdakwahku untuk jangkau panjang. Nang generasi kini nan bantu iko kambo menyakiti ambo. Mudah-mudahan generasi sesudah iko tidak bantu itu. Kalau bahasa kita, kalau putih itu ada kemungkinan hitam anak. Sekurang-kurang kurit. Kalau tak selesai keluarga induk apaknya, payah biasanya anaknya menjadi orang elok, kan betul. Generasi kau bantu kau sudah kau lain tak. Kau bantu itu juga sudah itu kau lain tak. Kenapa ambo berjangkau dakwah kau jangkau panjang? Tak sesaat. Biarlah bantu kau kini kau. Apapun yang kau inginkan, ambo ingin mendoa ke Allah. Semoga Allah berikan petunjuk hidayah kepada penduduk ini. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah berapa tahun sesudah itu, yang tadinya kapi Badawi 100% berubah arah menjadi orang Muslim. Dek apa? Dek Rasulullah sukuh magi maaf. Maka menegakkan kebenaran itu Bapak Ibu, menyampaikan sesuatu yang baik itu yang banyak tantangan, banyak rintangan.
Pernah Imam Syafi'i itu mengungkapkan Pak Bu tentang kebenaran itu. Di saat kamu menyampaikan suatu kebenaran, suatu kebaikan, suatu petunjuk, orang akan menanggapi dua hal, kata Imam Syafi'i. Tanggapan orang tu di saat orang menyampaikan kebenaran itu, pertama tanggapan orang tu kalau nyo cerdik, nyo pintar, nyo kan merenung, kan berfikir. Kalau orang cerdik. Tapi kalau orang bodoh dia fikir, enggak. Paling macam ini. Bahkan kata Imam Syafi'i apa? Susah bagi seekor lalat itu mengatakan kepada seekor lalat itu bahwasanya bunga itu sangat besar manfaatnya, sangat baik daripada sampah. Susah meyakinkan ke lalat atau ke langau kecil Imam Syafi'i. Jadi kini kau memang bentuk itu. Di saat kita melakukan suatu kebaikan, suatu kebenaran, tantangan tu banyak. Kalau tu kebenaran tu sampaikan ke orang cerdik, ke orang cerdas, pastinya berfikir. Tapi kalau ke orang bodoh sampaikan, berfikirnya enggak. Semuanya susah meyakinkan lalat, meyakinkan langau, bahasa bunga tu lebih rancak daripada sampah. Langau tu kamarnya inggok suka. Bukan ke bunga, enggak. Tapi kamar, ke sampah. Tak tahu ni tu nanya dompet. Kini bentuk itu. Jangankan di tempat umum Pak Bu, di tempat ibadah saja. Nenelok wak kerja, nenelok wak buik, masih banyak orang mencaci maki. Tempat ibadah je, tempat masjid je bentuk gini kan. Berbagai cara untuk memakmurkan masjid, tantangan tu pasti banyak. Maka perlu kesabaran dalam berdakwah tu. Apa dengan suka memberi maaf? Kalau awak orang jojuk ke awak, orang tak suka ke awak, awak lawan lo. Itu sama awak jadinya begitu. Di Nabi itu Bapak Ibu bukan mencari, bukan mendapatkan perlindungan, dia tak malah disakiti. Tapi Nabi minta kepada Allah untuk diberi maaf. Bukakan hatinya supaya dapat hidayah. Jadi orang Islam 100%. Maka itu yang diajarkan dari Rasulullah. Di saat orang menyakiti awak, di saat orang menyusahkan awak, di saat itu kalau kita buka pintu maaf untuk orang tu, di situ nilai tinggi. Nilai ibadah tinggi. Paling acok mau sampaikan hadis tu. Kecik Nabi dalam hadis. Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasir. Fa'ad akhlaqul jannah. Kerjakanlah 3 macam pekerjaan kecil Nabi. Kerajaan dan 3 macam tu kata Rasulullah. Kalau kalian kerjakan, kalau kalian lakukan, ada 2 balasan besar oleh Allah untuk kalian kecil Nabi. Balasan besarnya. Pertama, hisab yasir. Dipermurah menghitung amal hisab buat besok. Hisab itu di mana dihitungkan? Di mana kita akan dihisab? Di mana kita akan dihitung? Setelah bumi kiamat. Lah mati masuk kubur. Di kuburan tu entah bara lama awak menunggu menjelang kiamat datang. Tiupkan kakala. Kiamat bumi. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Bangkit orang dari kubur balik. Yang kita sebut dengan Yaumul Mahsyar itu. Hari padang perkumpulan. Di saat itu sudah selesai dikumpulkan di padang mahsyar, ada namanya Yaumul Hisab, ada Yaumul Mizan. Ada hari penghitungan amal, ada hari pertimbangan amal. Amal nama yang akan ditimbang, amal nama akan dihisab seluruh kerojo awak mulai semenjak awak balik berakal. Katakanlah awak balik berakal tu mulai boleh tahun Pak. Ide awak 70, 80, 60, 50. Kok seandainya awak bawa balik dulu umur 5 boleh, awak mati umur 70 tahun,
70 kurang 5 boleh, tentu 55 tahun. Itu dihisap tu. Bukan hanya kerojo termasuk perbuatan. Bukan hanya kerojo dia perbuatan termasuk apa yang awak miliki. Mulai dari kendaraan harta nak miliki, mulai dari ketek sampai ke godang. Bukan hanya harta yang memiliki, termasuk masuk jasad awak. Mata, telinga, mulut, bahkan hati kita diminta nanti kena hisap. Kena tanya, kena hisap kata itu. Maka kata Rasulullah, Bapak Ibu, di saat hari penghitungan amal itu, di saat hari penghitungan menghisap perkara awak selama hidup itu, maka Nabi selalu tawarkan 3 solusi supaya penghitungan amal itu mudah. Hisap awak tu tak sulit. Bukan hanya hisap awak di pemurah, tapi kata Rasulullah, wa adkhalahul jannah. Kemudian dimasukkan copek ke surga. Lah sudahlah perhitungan amal murah, kemudian dicapai masuk surga. Tuan-tuan, apa kalau 3 tu buat kerajaan? Ditanya oleh sahabat ke Rasulullah. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Apa yang akan membuat kami cepat perhitungan hisab itu? Dan akan mencapai kami masuk surga itu apa, Rasul? Dari nanti 3 tu ibu bapa termasuk salah satunya apa? Syukur bagi maaf. Dia jawab dan Nabi cik-cik nangka mencopek utungan amal itu. Pertama, watasil man fasalak. Hubungkanlah silaturahim dengan orang yang memutuskan denganmu. Artinya apa ibu bapa? Orang lain itu tidak baik dengan kita. Orang lain itu benci kepada kita. Di saat kita bertemu, berjalan atau di mana-mana, tidak mau dia tegur sapa. Kok wak tunjuk tangan waknya wasallam, waknya ingin wasallam selesai solat, kok dia melengah kadang-kadang. Kok bersobok di jalannya hilang, kok tak dapat melak cendol-cendol, tak tahu, muang mukunya kawak. Maka kata Nabi, watasil man fasalak, hubungkanlah silaturahim ya orang nama itu namanya kalian tu kecil Nabi. Di kita kadang-kadang kan itu nanindak. Awak maaf saja Pak Ibu. Awak digigi di anjing, kadang-kadang awak nak gigi anjing lo. Dak umur orang berhubungan jawab awak sekali kan dak umur 4 kali awak. Sekali kan dak menyapu 4 kali awak dak nyapu. Dan lo kan ni betul-betulnya pontangan dia nak siada nyo kecil-kecil. Padahal itu yang memutuskan. Yang kedua kata Rasulullah, berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu. Orang nan sempili ke awak, nan kau jebalopi ke awak agi. Dan ketiga kecek Nabi, wa ta'fu aman zolamak. Maafkanlah kesalahan orang yang selalu maniayu awak. Memang ibu bapa magi maaf itu susah, minta maaf itu payah. Salah awak kau orang, payah bibir kau, lidah kau untuk mengecek lagi yang maaf Pak, Bu. Apa awak di pihak dan berkuasa? Kan tak selalu kita botu, selalu kita boneng tu. Walaupun awak dan pihak nang godang, pihak awak nang berkuasa, tapi tak selalu yang godang tu boneng tu. Apa kau gengsi awak untuk minta maaf? Apa kau gengsi awak untuk bagi maaf? Tidak. Fa iza fa'alta tadkhul jannah, kata Rasulullah. Apabila nanti kau tu kalian lakukan, kalian akan dimasukkan surga di Allah. Kiko mengecek dia dan payahnya kok. Dan murahnya. Tapi mengamalkan sangat susah bagi kita. Di Nabi itu nanya lakukan. Walaupun ialah disakiti, bahkan berdarah-darah kakinya. Berdarah pelipisnya diampuk dia batu.
Lah dia lagi kesempatan elok dia Allah, dia malaikat Jibril untuk minta balik. Tapi Nabi tidak, malahnya doakan. Allahumma hdi qaumil la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaum ambo. Inyo berbuat serupa ko kambo kerana ndak tahu Rasulullah. Ya Allah. Kalau seandainya tahulah umat ko, ambo datang kemari ko ndak mungkin nyo berbuat bantu ko ya Allah. Nyo minta engkau Allah minta ditunjuki. Jika ada orang menyakiti Pak Bu, oleh kita pengurus masjid. Dan kadang ada soto masyarakat ko. Suku kawak dengan kegiatan di masjid. Maka kau ada itu tak perlu kita balik. Kita minta lah ke Allah, mudah-mudahan dibukakan hatinya. Biasanya jauh dari masjid dan datang hati ke masjid. Sabar. Nyo padi dia sama tumbuh je siangan besok. Bahkan dulu siangan tumbuh pada padi. Pisang tu dipupuk Pak Bu. Tak jangan elok dah. Dia apa tapi jangan buat. Calik Pak Ibu, pisang nan tumbuh dah kek kanang kobo, lebih rancak tumbuh. Walaupun tiup waktu. Tapi apa perlu kesabaran. Jadi mari kita maaf. Itu satu. Di Nabi itu contoh utama untuk memberi maaf. Bahkan itu sebabnya kata Allah dalam Quran itu. Fabima rahmatim lim surah 59 ayat 59. Wabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah lah engkau tu lemah lembut, kata Allah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau kasar hai Muhammad, tu kau kerengtang, lam faddu min haulik. Orang tu kan lari dari sekeliling. Fa'fu anhum, mohon ajolah mereka tu. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan dengan mereka. Bapak Ibu, kunci sukses dalam Al-Quran itu syukur magi maaf. InsyaAllah awak syukur magi maaf tidak akan pihak awak nang kalah, tapi insyaAllah pihak nang menang. Contoh kedua Pak Bu, Rasulullah tu syukur magi maaf. Setelah tiba perintah Allah, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ternyata di Makkah tu Pak Ibu jemaah, ada orang Yahudi Nasrani itu, ada 3 suku terbesar di situ. Pertama suku Bani Nazar, yang kedua Quraidah, yang ketiga Qunuk. Suku Qunuk. Itu orang Yahudi itu. Pada suatu waktu, Rasulullah berjalan sama Aisyah. Kecekkanlah jalan pagi, atau jalan sonjo. Nabi disapu dia orang Yahudi itu Rasulullah. Kalau kebiasaan kita dalam Islam itu, wasabuk je saudara kita kan saling memberi salam. Bahkan Nabi keceken, orang yang terbaik di antaramu itu adalah siapa yang duluan memberi salam. Tapi kokonan sulit untuk kita aplikasi dalam hidup, untuk realisasikan dalam hidup. Sebenarnya Pak Ibu, di saat kita bertemu tamu, dianjurkan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jika kita bertemu sama umat Islam, asal tidak dalam WC je bertemu, dianjurkan kita mengucap salam. Maka orang yang terbaik itu kata Nabi, siapa bertemu 2 anak cucu Adam tu, siapa yang terbaik nanduk dulu bagi salam. Itu yang terbaik. Walaupun hanya assalamualaikum, tak akan sampai ke ujung. Tak sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin kok panjang buatnya, cukup dengan assalamualaikum. Maka orang Yahudi tu mengecekkan Nabi, tapi dah assalamualaikum dia ucapkan dia. Bunyi mirip-mirip. Ana diucapkan dia orang Yahudi itu ke Rasulullah. Assalamualaikum. Kalau assalamualaikum kan keselamatan atasmu. Tapi yang dikecek ni orang Yahudi itu kan Nabi. Assalamualaikum. Artinya apa? Celakalah engkau hai Muhammad, atau matilah engkau.
Kalau tak hati-hati, ondongnya kan mirip. Tak dengar dia Nabi buat pura-pura tak dengar dia Aisyah, isterinya. Jawapan Aisyah. Assamu alaika laknatullah. Juga celaka atasmu dan dilaknat oleh Allah. Itu dia jawab dia Aisyah. Tapi kecek Nabi. Diajari, ditunjuki dek Aisyah, dek Rasulullah ke Aisyah. Kalau bahasa kita, jangan dijawab bentuk itu. Tapi apa? Karena Allah tu sangat menyukai orang-orang yang lembut. Tak boleh dek Nabi dah. Walaupun orang Yahudi tu mengatakan assamu alaika. Matilah engkau wahai Muhammad. Celakalah engkau. Dia dengar Nabi buat berat tapi dijawab dia Aisyah. Assamu alaika laknah. Engkau juga celaka dan engkau juga dilaknat oleh Allah. Ditegur dia Rasulullah Aisyah. Jangan jawab, jangan dijawab itu. Tapi jawab dia Nabinya. Alaikum. Alaikum tu atasmu. Berarti mudah-mudahan kamu untuk itu. Kami itu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian. Begitu Nabi itu pemaaf. Walaupun disakiti. Disakiti je perbuatan, disakiti je ucapan. Tapi Nabi tidak pernah marah. Yang ketiga ibu bapa. Contoh yang dilakukan oleh Nabi itu suka bagi maaf itu. Di saat Rasulullah pada tahun ke-8 Hijriah. Ada yang kita sebut dalam sejarah itu dengan Fathul Makkah itu. Rasulullah datang dari Madinah ke Makkah. Membawa pasukan 10,000. Waktu itu orang Makkah mungkin berfikir, orang kafir Quraisy mungkin berfikir Nabi akan balas dendam. Datang ke Makkah membawa pasukannya yang banyak tu. Tapi Nabi bukan balas dendam. Bahkan Bapak Ibu seorang panglima besar pimpinan perang Rasulullah itu mengatakan, Haza yaumul laham. Ini hari pembalasan. Itu yang dipikir dia panglima perang Rasulullah yang membawa pasukan 10,000. Kerana waktu di Mekah dulu disakiti umat Islam. Kini umat Islam lah kuat, umat Islam lah kokoh, pengikut Nabi lah banyak. Dia bawa pasukannya ke Mekah 10,000. Kecik seorang panglima waktu itu. Inilah hari pembalasan. Tapi apa kata Rasulullah? Haza yaumul lamhar. Ini bukan hari pembalasan, tapi ini adalah hari berkasih sayang. Tak hari pembalasan dekat Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi waktu itu sampai di Makkah? Memberasian Ka'bah. Bahkan sejarah menyebutkan 360 ibu bapa. Patung-patung yang dihancurkan oleh Nabi. Gambar-gambar yang tak sesuai dengan ajaran Islam dihancurkan oleh Nabi. Diberasian Ka'bah tu, Masjidil Haram tu. Dari seluruh bentuk yang kemusyrikan. Selesai Nabi melakukan itu, ada kecil oleh Nabi. Ditanya ke orang-orang Quraisy atau orang-orang dari Makkah, kafir-kafir Quraisy waktu itu. Tahu tak kalian siapa anaknya saya? Kecil orang Quraisy waktu itu. Anda atau engkau adalah saudara kami. Engkau adalah anak dari saudara kami. Bentuk itu yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan ibu bapa jemaah sekalian. Selesai Nabi melaksanakan memberasian Ka'bah, memberasian Masjidil Haram, Nabi tagak dekat Ka'bah itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi waktu itu? Wahai saudara-saudara sekalian, kalau seandainya selama ini ada saya yang menyakiti saudara, tu ada kalian nanti sakiti ambu de ambu, nanti singgung de ambu, hari kini lakukan pembalasan untuk ambu sakiti ambu. Kalau selama ku ada ambu menyalah merendahkan pribadi kalian, merendahkan martabat kalian, hari ini terbuka bagi kalian untuk merendahkan martabat ambu. Berarti apa? Dan Nabi itu meminta maaf. Kau bukan hanya sekadar bagi maaf.
Jadi magi maaf tu bapak ibu bukan hino, meminta maaf pun tak hino. Walaupun orang kini. Nabi saja orang yang paling mulia, ibu bapak masihnya minta maaf ke orang. Walaupun Quran tu mengecek kalimatnya fa'fu anhum. Maafkan mereka. Karena kita selesai Ramadan, ujung dari hasil dari Ramadan itu pun yang diharapkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka isi dari takwa itu apa? Syukur bagi maaf. Dan juga tidak salah kita minta maaf. Kenapa itu nanya jannah Rasulullah? Allazina yunfikuna fi sarra wal darra wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Kan dalam Quran. Maafkan kesalahan manusia. Tapi minta maaf pun awak tidak inau. Maka itu yang dicontohkan, yang diajadik dari Rasulullah, jemaah sekalian. Kalau ada kita salah, jangan sampai gengsi minta maaf. Kalau ada orang salah kawak, awak syukur bagi maaf. Maka sebagai penutup dari kajian tausiah pendek itu sebuah kini ko ibu bapa aku. Sagadang aju kesalahan orang, bukakan hati untuk minta maaf, untuk bagi maaf. Ketik pun kesalahan awak ke orang, bukakan hati untuk minta maaf ke orang tu. Walaupun orang tu kini mungkin menurut pandangan awak punya ronda, hinu ronda derajatnya pada awak. Mungkin kurang ibadahnya pada awak. Mungkin segi harotonya kurang harotonya pada awak. Tapi tak ada salah ibu bapa kita untuk minta maaf. Dan akan lebih beruntung ibu bapa kalau kita syukur bagi maaf. Maka orang-orang yang syukur bagi maaf tu kata Nabi sebagaimana yang hadis yang kita sampaikan tadi, termasuk orang-orang yang insya Allah nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga secepat mungkin, dan kemudian hisab atau hitungan amal kita juga dipermudah oleh Allah. Demikian saja kajian subuh kita pagi ini. Jadi kesimpulannya ibu apa-apa, halal bihalal itu isinya apa? Sering memberi maaf dan sering meminta maaf. Kemudian halal bihalal itu apa? 3. Yang pertama, mengurai benang yang kusut. Yang kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang terputus. Karena kita yakin dan sadar bahwa silaturahim itu akan memperpanjang umur dan akan mempermudah rezeki. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yusa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Kalau ingin kalian usia kalian panjang, rezeki kalian murah kata Rasulullah, maka perbaiki silaturahim. Perkokoh ukhuwah Islamiyah. Kita tidak akan pernah menang dalam suatu pertempuran Bapak Ibu kalau kita tidak kuat. Kita tidak akan pernah kuat kalau kita tidak bersatu. Kita tidak akan pernah bersatu kalau silaturahim kita tidak jalan. Kemenangan tidak diperoleh tanpa kekuatan. Kekuatan tidak tercipta tanpa persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan terwujud apabila silaturahim tidak jalan. Maka momentum Ramadan, selesai Ramadan masuk Idul Fitri, bulan Syawal ini momentum terbaik untuk memperkokoh silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Billahi fi sabilil haq albiru manittaqwa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.